Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 61. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah wanita pembuat onar itu pergi, tidak ada lagi pemandangan indah yang bisa dilihat oleh para penonton. Oleh karena itu, para asisten toko dari toko obat keluarga yang segera bubar dan kembali bekerja. Zheng Dafeng dengan takut-takut berlari mendekat dan berjongkok di bawah atap, menjauh dari Pak Tua Yang. Dia tidak berani terlalu dekat dengannya. Baik dia maupun Lier merupakan murid Pak Tua Yang, namun perlakuan yang mereka terima darinya sungguh sangat kontras. Zheng Dafeng juga merasa frustrasi karena tuannya bersikap bias, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat ia terima selain menerimanya. Tuan, sepertinya Qi Jingchun bersikeras melanggar aturan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya gugup. Pak Tua yang tetap diam sambil terus menghisap pipa rokoknya. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, seekor kucing hitam tiba-tiba berlari dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan kucing itu mengibaskan tubuhnya hingga kering sambil duduk di dekat kaki lelaki tua itu, membuat air beterbangan kemana-mana. Zheng Dafeng dipenuhi kekhawatiran saat berkata, bajingan dari gunung bela diri sejati itu benar-benar memanggil dewa dari sektenya. Apakah itu akan menimbulkan masalah? Lagi pula, banyak sekali orang yang memperhatikan dunia kecil ini. Pak Tua yang tetap diam saja. Zheng Dafeng sudah terbiasa dengan sikap diam gurunya, jadi dia sama sekali tidak merasa canggung dengan suasana itu. Pikirannya menjadi liar, dan pikirannya melayang ke Qi Jingchun lagi. Sialan, Qi Jingchun, kamu sudah patuh pada aturan selama 59 tahun, tetapi kamu tidak bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Benar saja, para sarjana adalah orang-orang bodoh yang otaknya sudah mati. Mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia mengumpat, kau mungkin bukan seorang sarjana, tapi otakmu juga mati, kata Pak Tua yang akhirnya. Zheng Dafeng tidak merasa malu, dan malah berbalik sambil tersenyum patuh, dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin saya memijat bahu dan kaki Anda? Aku tidak punya harta apapun untuk kau wariskan, jadi sebaiknya kau menyerah saja sekarang, jawab lelaki tua itu acuh tak acuh. Zheng Dafeng sedikit tersipu malu saat mengoreksi gurunya, berkata, Guru, kata-katamu sangat menyakitkan. Muridmu mungkin bukan orang yang paling cakap, tapi aku jelas orang yang berbakti dan penuh hormat. Bagaimana mungkin aku menginginkan kekayaanmu? Aku bukan istri Lier atau semacamnya. Mehem, kamu bahkan lebih rendah darinya, kata lelaki tua itu. Ekspresi Zheng Dafeng menjadi gelap, dan dia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Seolah-olah dia telah kehilangan semua energi dan semangatnya. Namun, wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Meskipun kata-kata tuannya itu tidak enak didengar, ia menyadari bahwa tuannya setidaknya telah mengucapkan begitu banyak kata kepadanya. Ini adalah kejadian langka yang patut dirayakan. Ia memutuskan untuk memanjakan dirinya dengan minum anggur saat kembali ke rumah. Dengan semangat yang membaik, Zheng Dafeng dengan santai bertanya, bisakah kakak senior Li menghentikan orang itu? Sebelum Pak Tua yang sempat membalas dan memarahinya, Zheng Dafeng sudah menamparkan dirinya sendiri dan menjawab, jika dia kalah, segalanya akan menjadi menarik. Kalau tidak, jika kakak senior Li benar-benar menghentikannya, aku pasti akan semakin terpuruk di masa depan. Zheng Dafeng, tahukah kamu mengapa kamu tidak berhasil? Tanya Pak Tua yang secara misterius. Zheng Dafeng tergagap mendengar ini. Dia merasa ada makna yang lebih dalam di balik pertanyaan ini, jadi penting baginya untuk merenungkannya secara matang. Namun, tanpa diduga, Pak Tua yang menjawab mewakilinya, dengan mengatakan, itu karena kamu jelek. Zheng Dafeng memegangi kepalanya dengan sedih. Sambil menatap cipratan hujan di halaman belakang, pria parubaya itu merasa ingin menangis. Tidak perlu bagi pengurus kantor pengawasan Tungku untuk menganalisis suasana untuk mengetahui bahwa tidak cocok baginya untuk tinggal lebih lama. Ia menemukan alasan acak untuk pergi. Chen Songfeng terus mencari-cari di dalam catatan. Namun, dibandingkan dengan rasa takut dan ketekunannya saat Chen Dui hadir, ia akhirnya menemukan kembali sebagian dari wataknya yang elegan dan santai sebagai keturunan dari klan bangsawan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin Liu Baqiao merasa frustrasi dan terkekang. Pikirannya penuh dengan gerutuan yang ingin ia lontarkan. Namun, bersikap jujur adalah satu hal,
sementara bersikap terbuka adalah hal lain. Karena itu, Liu Baqiao merasa sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Chen Songfeng mendongak dan bertanya sambil tersenyum, "Baqiao, akhirnya tidak bisa duduk di sini lagi." Liu Baqiao baru saja hendak berdiri, tetapi ia langsung duduk kembali setelah mendengar ini. "Hah, kau masih ingin menggodaku? Sepertinya kau orang yang cukup toleran." Ia terkekeh frustrasi. Chen Songfeng meletakkan rekaman lama di tangannya dan berkata dengan ekspresi getir, "Maafkan aku karena kau harus melihatku dalam posisi yang memalukan. Aku tidak berterima kasih saat kau membelaku saat itu, hanya saja." Liu Baqiao bukanlah orang yang bisa mentolerir mendengarkan keluhan dan kesulitan orang lain, jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong ampuni aku. Aku tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan saudara jauhmu terhadap yang lemah dan sikap tunduk pada yang kuat. Selain itu, aku hanya mengkritiknya karena aku tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Chen Songfeng mencondongkan tubuh dan perlahan bersandar pada sandaran kursi, sambil mengembuskan napas pelan. Jika mereka berada di kediaman klan Chen di daerah ekor naga, posisi duduk yang malas dan tidak sopan seperti ini akan langsung mengundang hukuman dari para tetua. Terlepas dari apakah seseorang adalah anak sah atau tidak sah, semua anak akan dikenakan hukuman fisik jika mereka berani duduk seperti ini. Sementara itu, orang dewasa akan menerima omelan. Cendekiawan dari klan kuat sering diolok-olok oleh seniman bela diri dan disebut sebagai orang yang sok suci dan sombong. Namun, aturan adalah aturan, dan keturunan klan ini akan dipaksa untuk menjalani jalan yang kaku ini sejak lahir. Tidak ada pengecualian, dan ini adalah lingkungan tempat mereka dibesarkan. Tentu saja, ada juga bangsa Southern Stream yang terkenal karena menghasilkan sarjana yang tidak praktis dan tidak masuk akal. Mereka adalah sarjana yang terkenal karena ucapan mereka yang tidak terkendali dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan. "Jadi, apa hubunganmu sebenarnya dengan Chen Dui?" tanya Liu Baqiao. "Mengapa kau begitu takut padanya? Jika ini terkait dengan rahasia klan, anggap saja aku tidak bertanya." Chen Songfeng berdiri dan berjalan untuk menutup pintu. Ia kembali dan duduk di tempat pengurus tadi duduk, dan dengan lembut menjawab, "Setelah beberapa kali berliku-liku, hak pembelian porselen untuk porselen Liu Xian yang telah jatuh ke tangan klan saya. Apakah Anda tidak ingin tahu mengapa ini terjadi?" Liu Baqiao mengangguk sebagai jawaban. Mungkin si kera penggerak gunung tidak akan mampu memikirkan kemungkinan ini bahkan jika dia memeras otaknya sekuat tenaga. Kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan kitab suci pedang bukanlah musuh bebuyutan Gunung Sunskok, Wind Lightning Field, tetapi sebenarnya adalah klan Chen dari Dragon Tail County. Kekuatan yang tampaknya telah tiba di kota kecil ini entah dari mana. Chen Songfeng tampak kelelahan saat berbicara, dan ini kemungkinan besar karena dia telah terkungkung selama ini. Lagi pula, mereka yang terlalu banyak berpikir secara alami akan berakhir dengan pikiran yang lelah. Sekarang, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi, jadi dia akan mengungkapkan pikirannya kepada seseorang. Terlebih lagi, Liu Baqiao adalah seseorang yang sangat dia percayai. Karena itu, dia berkata perlahan, "Meskipun klanku memang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Wind Lightning Field, klan kami benar-benar mematuhi aturan leluhur kami yang menyatakan bahwa kami tidak boleh terlibat dalam konflik sekte dan klan lain. Kami telah mematuhi aturan ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa kami tiba-tiba melanggarnya demi kitab suci pedang yang hampir tidak berguna bagi klan kami? Klan Chen kami adalah klan cendekiawan, bukan klan kultivator. Jadi, apa gunanya terlibat dalam hal ini?" Liu Baqiao merenungkan hal ini, dan dia berspekulasi, apakah klan Chen Dui yang ingin mendapatkan kitab suci pedang? Mungkin klannya penuh dengan pendekar pedang yang kuat namun tersembunyi. Chen Songfeng menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, bukan itu masalahnya. Pelayan Sue baru saja menyebutkan bahwa ada dua klan Chen yang berbeda di kota kecil ini. Chen Dui termasuk dalam klan Chen yang telah lama pergi, dan mereka pergi dengan sangat menyeluruh, bahkan tidak tinggal di benua botol harta karun timur. Mereka pindah langsung ke benua lain. Setelah banyak generasi tumbuh dan berkembang, klan Chen ini sekarang dianggap sebagai gerbang yang menyatukan karakteristik semua ajaran. Tentu saja, berita tentang ini belum menyebar ke benua botol harta karun timur, dan klan saya di daerah ekor naga hanya mengetahui tentang ini karena hubungan kami yang jauh dengan mereka." "Kurasa wanita itu yang membanggakan dirinya sendiri," Liu Baqiao mencibir. "Apakah dia mencoba menggangguku karena dia pikir aku tidak berpendidikan? Klannya bisa memiliki gerbang kehormatan." Chen Songfeng mengangkat dua jari. Liu Baqiao memutar matanya dan berkata, "Dengarkan baik-baik, saya sedang berbicara tentang gerbang prestasi, bukan gerbang kehormatan ilmiah.
Chen Songfeng tidak meletakkan jarinya. Liu Baqiao sedikit kesal, dan dia tidak mau menyerah saat terus bersikeras. Lalu apakah klannya memiliki Gapura Akademi? Gerbang akademi yang disebut Liu Baqiao secara alami adalah gerbang yang berhubungan dengan 3 sekolah dan 72 akademi Konfusianisme. Dia jelas tidak berbicara tentang akademi biasa di Kekaisaran Manusia. Di benua timur yang luas, hanya ada 2 akademi Konfusianisme, Akademi Mountain Cliff dan Akademi Lakeview. Chen Songfeng perlahan-lahan menurunkan satu jarinya, dan mengangkat satu jarinya. Liu Baqiao berpura-pura hendak berdiri, dengan kedua tangannya menekan lengan kursinya. Ada ketakutan pura-pura di wajahnya, dan dia berseru, "Oh, kalau begitu aku harus bergegas dan meminta maaf kepada wanita terhormat itu." Ya Tuhan, dengan latar belakang yang begitu dalam dan kuat, dia bahkan berhak memperlakukanmu seperti budak, apalagi memintamu membolak-balik beberapa catatan. Chen Songfeng menjawab sambil tersenyum. Mungkin inilah alasan mengapa Liu Baqiao memiliki karisma. Ini adalah sesuatu yang seharusnya menjengkelkan dan menjengkelkan, namun Liu Baqiao mampu mengatakannya dengan cara yang tidak membuat marah sama sekali. Liu Baqiao kembali duduk dan memeluk dadanya, tampak tenang dan kalem saat berkata, "Baiklah, aku tahu latar belakangnya mengerikan sekarang. Kau bisa melanjutkan." Chen Songfeng tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, pelayan Sue sudah memberitahu kita jawabannya." Liu Baqiao tiba-tiba menyadarinya, dan dia menebak, nenek moyang Liu Xianyang adalah petugas kuburan klan Chen Dui. "Anda sangat tanggap," puji Chen Songfeng sambil mengangguk. Liu Baqiao sedikit mengernyit dan bergumam, Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pengkhianat dari Sun Skok Mountain yang menciptakan kitab suci pedang itu? Tentu saja, dia juga bisa dianggap sebagai salah satu leluhur dari Wind Lightning Field. Bagaimanapun, garis waktu ini tidak cocok, jadi bagaimana mungkin klan Liu menjadi pelayan kuburan klan Chen? Saya dapat memastikan bahwa klan Liu memang merupakan penjaga kuburan bagi klan Chen sejak awal, jelas Chen Songfeng. Adapun pendekar pedang yang berlindung di medan petir anginmu setelah itu. Mungkin ada beberapa rahasia mengenai mengapa dia akhirnya datang ke kota kecil ini dan menjadi anggota klan Liu, bahkan mewariskan kitab suci pedang. Bagaimanapun, klan Liu sekarang memiliki 2 pusaka keluarga, kitab suci pedang dan baju zirah. Berkaitan dengan Chen Dui, dia sebenarnya tidak datang ke sini untuk mendapatkan harta karun atau apapun. Sebaliknya, dia hanya datang untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya. Selain itu, jika klan Liu masih memiliki keturunan, dia juga akan membawa mereka kembali bersamanya. Klan Chen akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membesarkan mereka, terlepas dari bakat mereka. Dalam beberapa hal, ini adalah balasan mereka kepada klan Liu karena telah merawat makam leluhur mereka selama bertahun-tahun. Liu Baqiao benar-benar bingung. Mereka adalah klan yang sangat besar dan kuat, tetapi mereka hanya mengirim seorang gadis muda untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Dan dia juga hampir dipukul sampai mati oleh Song Changjing. Chen Songfeng, aku sudah membaca cukup banyak buku, meskipun beberapa di antaranya tentang hal-hal yang terjadi di balik selimut, jadi aku memang memiliki sedikit pemahaman tentang orang dan kejadian. Dengan apa yang aku ketahui, aku merasa dia pasti seorang penipu. Chen Songfeng menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tertawa getir, "Kamu tidak bisa melihat betapa hormatnya kakekku saat dia melihatnya." Seseorang seharusnya tidak memikirkan kekurangan orang yang lebih tua, jadi Chen Songfeng benar-benar tidak dapat mengungkapkan kebenarannya. Dia hanya dapat menggunakan deskripsi eufemistik, hormat, untuk menjelaskan berbagai hal. Klannya telah membukakan gerbang tengah untuknya, dan pemimpin klan itu membungkuk sedalam mungkin untuk menunjukkan rasa hormatnya. Seluruh klan telah memperlakukannya sebagai tamu yang sangat terhormat, dan selama jamuan penyambutan, dia bahkan menikmati kehormatan untuk duduk di kursi tuan rumah. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya hal ini bagi Chen Songfeng. Bukankah Liu Xianyang hampir mati dihantam oleh kera tua itu? Liu Baqiao bertanya dengan bingung. Chen Songfeng menghela napas dan menjawab, "Kau sendiri yang mengatakannya, hampir." Chen Songfeng berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan telah reda untuk sementara waktu, tetapi melihat ke langit, hujan deras tampaknya akan segera turun. Sepertinya Tuan Ruan adalah kenalan lama salah satu tetua Chen Dui. Mereka pernah bepergian keliling dunia bersama di masa lalu, dan mereka bisa dianggap sebagai teman baik, kata Chen Songfeng lembut. Jadi maksudmu Ruan Qiong mampu menggantikan Qi Jingchun dan menguasai dunia kecil ini karena dia mendapat bantuan dari klan Chen Dui? Liu Baqiao bertanya dengan hati-hati. Saya tidak mengatakan apa-apa, jawab Chen Songfeng dengan tenang. Liu Baqiao mendecak lidahnya karena heran. Tidak heran Chen Dui begitu tangguh dan pantang menyerah bahkan saat dia menghadapi Song Changjing.
Sebuah klan kuat di kejauhan, dan perlindungan seorang sage di dekatnya. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Mengapa kau tidak memberitahuku tentang porselen berikat dan pembeli porselen? Liu Baqiao tiba-tiba berkata. Aku selalu cukup tertarik dengan hal ini, dan sungguh memalukan bahwa Wind Lightning Field tidak pernah menyukai hal-hal seperti itu. Hanya ketika aku diseret paksa ke sini oleh guruku, aku dapat mempelajari beberapa hal. Rupanya, cukup banyak kultivator terkenal dan kuat di benua botol harta karun timur berasal dari kota kecil ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Songfeng ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Ini mirip dengan aktivitas perjudian batu di dunia manusia. Sekitar 30 bayi lahir di kota kecil setiap tahun, dan tergantung pada posisi mereka, masing-masing dari 30 tungku naga akan diberikan kepada seorang anak sebagai porselen mereka. Misalnya, jika 32 anak lahir pada suatu tahun, maka 2 tungku naga yang menempati 2 posisi teratas masing-masing akan diberikan 2 potong porselen. Jika hanya 29 anak yang lahir pada tahun berikutnya, maka tungku naga di posisi terbawah tidak akan menerima apapun untuk tahun itu. Jadi, orang-orang yang lahir di kota kecil ini semuanya akan memiliki porselen ikatan mereka sendiri. Saat ini, ketenaran Cao Si dan Xie Si tak tertandingi di benua ini. Salah satunya adalah seorang Daoist True Lord yang berpotensi menjadi seorang Heavenly Lord, sementara yang satunya adalah seorang pendekar pedang abadi yang memiliki kekuatan dan keperkasaan yang luar biasa. Meskipun kota kecil ini memang mampu menghasilkan banyak makhluk yang kuat, harga untuk melambung ke ketinggian seperti itu sangat besar. Begitu orang-orang ini, porselen, maju ke 5 tingkat tengah, mereka akan kehilangan hak untuk kehidupan setelah kematian atau reinkarnasi kecuali mereka berhasil maju ke 5 tingkat atas. Jika mereka gagal, jiwa dan roh mereka akan hancur dan lenyap. Bahkan leluhur Dao dan Buddha tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Sementara itu, para pembeli porselen juga akan memperoleh porselen terikat yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan kehidupan orang-orang ini. Jadi bagaimana jika mereka menjadi sekuat Cao Si atau Xie Si? Ini adalah takdir yang tidak dapat mereka hindari. Tentu saja, jika seseorang berhasil menjadi sekuat Cao Si dan Xie Si, para pembeli porselen tentu akan merasa perlu memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Mereka tidak akan berani bersikap sombong sebagai pemilik porselen yang terikat itu lagi. Bagaimanapun, ini adalah transaksi yang saling menguntungkan, dan klan manapun yang mendapat dukungan dari Cao Si dan Xie Si akan merasa jauh lebih aman. Alasannya sederhana, kalau menyangkut masalah sepele, tentu saja tidak perlu meminta bantuan mereka. Namun, kalau menyangkut masalah kelangsungan hidup klan atau sekte mereka, mereka pasti akan menerima bantuan dari makhluk-makhluk kuat ini. Memang, makhluk-makhluk kuat ini memang bisa menolak untuk membantu. Namun, porselen mereka yang terikat akan hancur, dan semua orang akan mati bersama. Liu Baqiao tercengang dan terkesima saat mendengarnya. Tidak mengherankan jika Kekaisaran Li Agung telah melesat ke puncak kejayaannya hanya dalam 200 hingga 300 tahun, menjadi kekaisaran kuat yang menguasai seluruh wilayah utara benua itu. Liu Baqiao terpesona, lalu ia duduk bersila dan mengusap dagunya, sambil bertanya, saya tahu bahwa mencapai usia 6 tahun untuk anak perempuan dan 9 tahun untuk anak laki-laki merupakan rintangan besar bagi penduduk kota kecil ini. Ini mirip dengan kultivasi, di mana kita mampu menentukan potensi masa depan kita pada usia tersebut. Pada saat itu, para pembeli porselen dapat datang ke kota kecil untuk membawa serta mereka yang memiliki potensi untuk mencapai puncak. Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki potensi? Bagaimana Tungku Naga menangani porselen tak berharga milik anak-anak itu? Mereka akan dikeluarkan dari Tungku Naga sebelum dihancurkan dan dibuang, jawab Chen Songfeng lembut. Ada gunung porselen di luar kota kecil, dan inilah alasan di balik keberadaannya. Liu Baqiao merasakan sedikit ketidaksenangan, dan bertanya, lalu apa yang terjadi pada anak-anak itu? Chen Songfeng menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Namun, saya rasa tidak ada yang baik. Liu Baqiao menghela napas setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan memijat pipinya dengan kasar. Ini adalah transaksi rahasia yang aturan-aturannya telah ditulis sendiri oleh para bijak dari berbagai pasukan, jadi ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang atau diganggu-gugat oleh seorang kultivator rendahan seperti dia. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat menahan perasaan tidak senang. Setelah lama terdiam, Liu Baqiao berkata pelan, kalau begitu, semua orang yang datang dari kota kecil ini hanyalah pion yang tak berdaya. Siapa yang tidak berada di jalur kultivasi? Tanya Chen Songfeng. Dengan kesedihan di hatinya, Liu Baqiao mengangguk dan setuju, benar. Pintu berderit saat dibuka dengan hati-hati, dan seorang anak laki-laki bersandal jerami tampak pucat saat ia melangkah pelan ke dalam.
Ia lalu berbalik dan menutup pintu dengan pelan. Meniru Pak Tua Yang, dia juga mengambil bangku kecil untuk dirinya sendiri dan duduk di tangga. Tetesan air hujan sebesar kacang polong, dan langit gelap seperti tengah malam. Namun, entah mengapa, hanya sedikit tetes air hujan yang masuk ke bawah atap meskipun hujan deras sekali. Pak tua itu telah duduk di sana untuk waktu yang lama, tetapi hanya ada sedikit air di lengan bajunya. Chen Pingan duduk dengan jari-jarinya saling bertautan sambil diam-diam menatap genangan air kecil di halaman belakang. Pak tua yang terus merokok, dengan kepulan asap besar mengepul ke sekelilingnya. Namun, awan asap dan tirai hujan tidak mencoba untuk saling menyerang. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di antara mereka. Salah satu alasan utama Pak tua yang tidak membenci anak ini adalah karena dia tidak pernah berteriak atau berteriak dalam situasi apapun. Anak ini tidak pernah mengganggunya, dan dia juga tidak pernah mencoba mengganggunya. Dalam hal ini, Chen Pingan sangat mirip dengan Lier. Sementara itu, Zheng Dafeng jauh lebih rendah dari mereka. Kakek Yang, terima kasih atas bantuanmu selama ini, kata Chen Pingan lembut. Pak tua yang mengerutkan kening dan bertanya, kau berterima kasih padaku. Kalau tidak salah, aku tidak pernah menolongmu secara cuma-cuma sebelumnya. Apa kau lupa membayarnya? Chen Pingan tersenyum menjawab, ini sama seperti Pak tua yang pernah mengizinkannya memasuki pegunungan dan memetik tanaman obat untuk toko obat keluarga yang di masa lalu. Mereka akan membeli tanaman obat dengan harga murah, tetapi mereka juga akan menjual banyak tanaman obat apotek kepadanya dengan harga murah juga. Ini tampak seperti transaksi yang adil, tetapi Chen Pingan sangat sadar bahwa dialah yang ditolong. Lagi pula, berapa harga sebuah pipa rokok buatan tangan? Sementara itu, alasan mengapa Chen Pingan mampu bertahan selama bertahun-tahun dan tetap sehat sebagian besar berkat teknik pernapasan yang diajarkan Pak tua yang kepadanya. Orang tua itu menatap langit dan mencibir, ketika orang lain menawarkan sedikit bantuan, beberapa orang merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk memperlakukan mereka seperti seorang bodhisattva yang telah menyelamatkan mereka dari cengkeraman malapetaka dan kematian. Ini terutama terjadi ketika bantuan datang dari orang yang kuat. Orang-orang ini akan menjadi sangat bersyukur, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan akan tergerak oleh tindakan syukur mereka sendiri. Mereka akan merasa seperti orang-orang yang memahami konsep membalas kebaikan, menjadikan mereka semacam sarjana yang mulia, pejabat yang setia, atau murid yang cemerlang atau apapun. Mereka memuji diri mereka sendiri sebagai orang yang bersedia mengorbankan diri demi para dermawan mereka. Sekelompok bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Mereka seharusnya tidak pernah merangkak keluar dari rahim ibu mereka. Chen Pingan menggaruk kepalanya, wajahnya tampak gelisah. Dia tidak tahu apakah Pak tua yang sedang membicarakannya. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan menambahkan dengan dingin, aku tidak sedang berbicara tentangmu. Pada saat ini, Chen Pingan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, membuatnya terhuyung. Ada koridor atap di belakang aula utama, dan seorang sarjana setengah baya dengan cambang yang mulai memutih memegang payung di satu tangan dan bangku di tangan lainnya saat dia berjalan keluar dari pintu samping dan berjalan ke sana. Dia meletakkan bangku di bawah koridor atap dan duduk, sebelum menyandarkan payung kertas minyak ke bangku dan menepuk lututnya dengan tangannya. Dia duduk tegak sambil tersenyum pada lelaki tua dan anak laki-laki itu, dan dia berkata dengan suara lembut, Qi Jingchun dari Akademi Mountain Cliff memberi penghormatan kepada Tuan Yang. Sepatunya basah kuyup dan berlumpur karena hujan deras, dan bagian bawah jubahnya pun tak luput dari nasib ini. Pak tua yang tampak santai dan riang sembari menunjuk sang bijak dengan pipa rokoknya dan berkata, aku sudah tahu bahwa kau tidak akan berhasil pada hari pertama kau tiba di sini. Namun, aku belum mendengar sepatah kata pun keluhan darimu setelah bertahun-tahun. Aneh sekali, bagaimanapun, kau tidak tampak seperti orang yang lemah lembut atau penurut, jadi meskipun kekuatan luar sedikit bingung dengan tindakan liarmu, aku tidak terkejut sama sekali. Qi Jingchun menepuk perutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja aku punya keluhan. Sebenarnya, seluruh perutku penuh dengan keluhan. Hanya saja aku belum menyuarakannya. Pak tua yang berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak yakin dengan kemampuanmu, tapi kenyataan bahwa gurumu berani mengucapkan 4 kata itu. Di mataku, dia bisa dianggap seperti ini. Orang tua itu mengacungkan ibu jarinya. Qi Jingchun tersenyum pahit dan berkata, pengetahuan guru sebenarnya bahkan lebih besar dari itu. Pak tua yang mencibir dan berkata, yah, aku ini kan bukan sarjana. Jadi, aku tidak akan memuji gurumu meskipun pengetahuannya sudah melampaui Konfusius. Tuan Yang, apakah Anda merasa bahwa keempat kata guru itu benar? Qi Jingchun bertanya dengan ekspresi serius. Pak tua yang tertawa dan menjawab, saya tidak merasa itu benar.
Hanya saja semua murid Konfusianisme dulunya percaya pada 4 kata sebelumnya, dan itu cukup mengganggu saya. Kenyataan bahwa seseorang melangkah maju untuk menentang mereka membuat saya merasa cukup senang. Itu saja. Kalian para sarjana mendirikan arena dan bertarung sampai kesopanan kalian tidak ada lagi membuat saya sangat gembira. Qi Jingchun tidak bisa menahan tawa. Dia baru saja akan berbicara, tetapi Pak Tua yang sudah melambaikan tangannya, mengerti apa yang akan dia katakan. Tidak perlu kata-kata sopan. Aku tidak suka mendengarkannya, dan kita juga bukan orang-orang dengan aspirasi yang sama. Ini sudah terjadi selama beberapa generasi, jadi tidak perlu bagimu untuk melanggar tradisi. Lagi pula, kamu sudah seperti tikus yang ingin dikalahkan semua orang, jadi tentu saja aku tidak akan berani terlalu dekat denganmu. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Ia berdiri dan memberi isyarat kepada Chen Pingan untuk datang, sambil berkata, saya menggunakan kerikil empedu ular yang Anda berikan untuk mengukir 2 stempel. Satu diukir menggunakan aksara resmi, dan satu lagi diukir menggunakan aksara tulang orakel. Ini, ambillah. Chen Pingan berlari menembus hujan dan halaman belakang yang seperti kolam. Berdiri di hadapan Qi Jingchun, dia menerima kantong kain putih itu. Qi Jingchun tersenyum tipis dan berkata, ingatlah untuk menyimpannya dengan aman. Jika Anda melihat lukisan atau gulungan kaligrafi yang Anda sukai di masa mendatang, misalnya, lukisan gunung dan sungai yang penuh semangat, Anda dapat menempelkannya menggunakan stempel ini. Baiklah, Chen Pingan mengangguk dan menjawab dengan bingung. Pak Tua yang melirik kantong di tangan Chen Pingan dan bertanya, di mana karakter musim semi? Aku mengukir segel lain beberapa waktu lalu, dan aku memberikannya kepada seorang anak dari klan Zhao, jawab Qi Jingchun sambil tersenyum. Qi Jingchun, apakah kamu seorang dermawan? Lelaki tua itu terkekeh. Qi Jingchun tidak menanggapi ejekan lelaki tua itu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat Chen Pingan masih berdiri di sana seperti tiang kayu, Pak Tua yang terkekeh frustrasi dan memarahi. Setelah menerima hadiah dari seseorang, kamu akan langsung pulang dan menikmati kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak akan menemani Tuan Qi sebentar dan mengantarnya pergi. Chen Pingan buru-buru berlari ke pintu belakang aula utama. Bawa payung itu, tegur lelaki tua itu sambil tersenyum. Dengan kondisimu saat ini, apakah kau masih sanggup menahan hujan dan angin yang begitu kencang? Chen Pingan meminjam payung dari seorang asisten toko sebelum bergegas menemani Tuan Qi. Mereka berjalan berdampingan di jalan utama. Pak Tua yang tetap duduk di bawah atap sepanjang waktu, sesekali menghisap pipa rokoknya. Asap mengepul di sekelilingnya. Meskipun kedua segel itu masih ada di dalam kantong, Pak Tua yang telah memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang kedua segel itu. Karena itulah ia bertanya tentang huruf musim semi. Hati manusia dipenuhi dengan keagungan. Setelah beberapa saat, Chen Pingan kembali ke halaman belakang. Apa yang dia katakan pada akhirnya? Tanya Pak Tua yang. Chen Pingan menghela napas sambil duduk kembali di bangku kecil, lalu menjawab, Tuan Qi berkata bahwa orang baik dapat ditipu dengan cara yang masuk akal. Pak Tua yang sedikit kesal saat dia menggerutu, orang-orang tua yang dihormati dikuil-kuil. Apakah otak mereka mengalami korsleting atau semacamnya? Seseorang dengan jelas menargetkan Akademi Tebing Gunung dan Qi Jingchun, namun mereka masih berdiri di pinggir lapangan dengan tangan tergenggam di belakang punggung mereka. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka adalah benda mati yang diukir dari kayu dan dibentuk dari tanah liat? 1. Catatan ini mengacu pada fakta bahwa orang bijak Konfusianisme memiliki patung di kuil-kuil. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Pingan tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia bertanya, Kakek Yang, apakah Anda mengatakan sesuatu? Orang tua itu tetap diam. Jadi ini adalah laki-laki yang ingin menjadi orang berbudi luhur namun bukan seorang bijak.